Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang manapun berada ya. Jadi petani-petani pemula, ini Adi Petani memberikan edukasi atau semangat kepada para petani yang telah menanam bibit cabutan, baik itu pada bibit unggul juga ya. Tapi Adi Petani tidak merekomendasikan kepada mereka untuk menanam bibit abal-abal. Kenapa? Bibit abal-abal itu memang jauh kali uh, kejelekannya atau keburukannya daripada keuntungannya. Kenapa? Karena bibit abal-abal itu kebanyakan itu tidak bagus karena Adi Petani memang tak pernah menanam bibit abal-abal ya, tak pernah. Yang Adi Petani tanam adalah bibit cabutan, yang mana bibit cabutan ini adalah yang dibibit oleh sendiri ya, dibibit oleh kita. Kita pilih indukannya, nanti setelah itu kita semai sendiri, atau itu kentosan namanya. Kalau bibit cabutan, kita pilih indukan yang bagus, lalu kita cabut yang di bawahnya. Atau kentosan, kentosan itu adalah yang kita ambil buahnya, kita ketok, jadi kita nanti kita semai, terus kita tanam. Jadi kita pindahkan ke playbed yang lebih besar gitu. Itu namanya bibit kentosan atau bibit cabutan. Itu sama saja. Kentosan cabutan itu sama-sama keduanya. Yang cabutan dari induknya yang bagus, kalau kentosan tetap induknya dari bagus. Jadi itulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada. Kalau kita mau menanam bibit unggul itu bagus, tapi ya harus kita pilih lah bibit unggul itu yang buahnya lumayan besar sedikit, buahnya lumayan banyak gitu, dan tidak merugikan kita sebagai petani. Kalau sekarang ini kan bibit unggul itu ada yang buahnya kecil tapi banyak, itu merepotkan para panennya. Kadang-kadang tonasenya itu sedikit cuma dapat itu karena buahnya udah banyak nonggo tapi tonasenya sedikit. Itu karena kadar rendemen minyaknya lebih besar karena cangkangnya lebih kecil gitu. Beda dengan bibit cabutan. Bibit cabutan ini kan sebagian itu ada duranya, ada teneranya, yaitu kan. Jadi dia bercampur baur. Jadi kalau bercampur baur, tentu berat bobotnya akan bertambah gitu. Bukan untuk merekomendasikan adik petani untuk menanam bibit cabutan, enggak. Bukan merekomendasi untuk menanam bibit unggul, tidak juga. Jadi di sini adik petani melarang keras untuk menanam bibit abal-abal. Mendingan bibit cabutan sendiri, atau kalau ada duit atau modal, ya belilah bibit unggul. Ya kalau tidak ada modal, ya bibit cabutan saja. Karena bibit cabutan atau kentosan itu lebih bagus daripada bibit yang lain. Jadi itulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Jadi buat sahabat-sahabat sini semuanya, jangan adik petani ini bukan untuk menjatuhkan bibit unggul, bukan untuk menjatuhkan bibit cabutan, atau bukan menjatuhkan bibit yang abal-abal, tapi di sini Adi Petani memberikan semangat kepada petani-petani pemula yang telah menanam bibit cabutan, silakan dirawat, dan yang menanam bibit unggul seperti itu juga. Tapi kita harus berani mengambil resikonya, baik itu yang bibit unggul, baik itu bibit cabutan, baik itu bibit abal-abal. Tapi ketika kita udah mengambil resikonya, jangan pula kita bergaduh. Ya bergaduh, saya kemarin beli ini jelek kali. Ini salah siapa? Kenapa dibeli saya kayak gini bibit cabutan? Ya kalau nggak paham salah pemilihan bibit cabutan, nggak paham untuk pemilihan atau pengapkiran bibit cabutan, ya nggak usah dibeli. Maksudnya nggak usah ditanam gitu. Ya pilih aja bibit unggul yang mau cari entengnya saja. Tapi itu bibit unggul itu banyak juga penyalur itu nggak paham cara apkirnya, dijualnya semuanya. Jadi situ kena juga kita nih. Yang ini kan unggul nih. Ini banyak juga yang apkir nih guys. Yang apkirnya banyak nih, bisa dihitung paling ada 5 batang atau 6 batang nih yang apkir, yang buahnya kecil, yang tidak bagus buahnya, yang tidak normal guys. Jadi itulah. Jadi kita ini sebagai petani serba salah. Yang nanam unggul kalau tidak paham penyalurnya apkir atau pemilihannya, ya petani yang rugi kan. Ya kalau penyalur apalah, dia mau untung dijual semuanya gitu. Nah, jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, pilihlah bibit yang orang yang tukang bibitnya paham soal pembibitan. Jangan pembibitan baru yang dia tidak paham cara mengapkirkan, memilih bibit yang lebih bagus. Nah, contoh di sini 6 batang yang dapat apkir. Itu dapat 6 apkir yang 6 batang tapi buahnya tidak normal.
itu 50.000 satu batang. Udah berapa? 300.000 rugi. Selama tanam sampai besar sekarang, berapa nak kerugiannya itu? Itu beli. Beda dengan cabutan. Kalau cabutan itu tidak membeli bibit, dia tanam sendiri, kecambah sendiri gitu. Jadi ya kerugiannya sedikit daripada yang membeli bibit unggul gitu. Berhati-hati untuk membeli bibit unggul ke depannya, ya yang juga berhati-hati juga kalau yang nanam bibit cabutan. Kenapa? Solusinya bagi yang kurang ekonomi ya cabutan. Solusinya bagi ekonominya mapan ya bibit unggul seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh adik petani ini bermanfaat. Bukan semuanya ya ini adik petani ini sesat, bodoh, membodohin segala macam, bukan. Di sini kita memberikan edukasi yang bermanfaat untuk para petani-petani lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang adik petani sampaikan konten ini, karena itu tujuannya adalah untuk para petani untuk meningkatkan hasil produksi. Oke, cukup sekian. Salam Planter Indonesia, salam buat petani pemula.